Pernah kepikiran nggak sih gimana ceritanya semua barang di sekitar kita ini dibuat terus bisa sampai ke tangan kita? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas langkah pertama yang paling penting dalam semua kegiatan ekonomi. Semuanya kita ambil dari prinsip dasar di buku teks ini. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, jadi intinya, ekonomi itu ya soal pergerakan barang dan jasa. Coba deh bayangin, setiap hari ada miliaran produk yang bergerak ke seluruh penjuru dunia. Nah, itulah mesin ekonomi kita yang lagi bekerja, non-stop. Pemandangan kayak di pelabuhan yang super sibuk ini, wah, ini tuh ibarat detak jantungnya ekonomi global. Setiap satu kontainer yang kita lihat itu adalah hasil akhir dari sebuah proses yang panjang dan rumit. Tapi pertanyaannya, semua ini mulainya dari mana sih? Betul, pelabuhan ini nunjukin hasil akhirnya. Tapi proses paling dasarnya itu apa? Apa sih percikan api pertama yang bikin semua rantai pasokan ini bergerak? Nah, semua itu berawal dari satu konsep utama, produksi. Yuk, kita kupas tuntas apa sih sebenarnya artinya produksi itu? Gampangnya gini deh, produksi itu adalah kegiatan apapun yang bikin sesuatu jadi punya nilai tambah atau jadi lebih berguna. Coba pikirin, proses mengubah kayu jadi kursi atau bahkan mengubah data mentah jadi sebuah laporan yang berguna. Nah, itu semua adalah aksi produksi. Tapi jangan salah, produksi itu nggak melulu soal barang fisik loh. Ada perbedaan penting di sini. Kita bisa memproduksi barang yang bisa kita pegang, ya kayak HP yang lagi kamu pakai sekarang. Tapi kita juga memproduksi jasa, sesuatu yang nggak bisa disentuh. Contohnya ya konsultasi sama dokter, atau pas lagi potong rambut. Oke, sekarang kita udah ngerti apa itu produksi. Pertanyaan selanjutnya yang lebih gede lagi, kenapa? Kenapa sih kita capek-capek bikin semua ini? Ternyata ada dua alasan utamanya. Dari sisi kita, para konsumen, ya jelas kita butuh barang dan jasa buat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, dari sisi produsen, mereka termotivasi sama keuntungan, yang bikin mereka terus berproduksi dan berinovasi. Ini tuh kayak hubungan saling butuh yang jadi bahan bakar ekonomi. Oke, terus gimana sih proses produksi itu sebenarnya terjadi? Anggap aja kayak mau masak deh. Pasti butuh resep kan? Nah, untuk bikin apapun, kita juga butuh beberapa bahan penting. Nah, dalam dunia ekonomi, bahan-bahan ini punya nama kerennya sendiri, faktor-faktor produksi. Ini adalah fondasi atau blok bangunan dasar untuk menciptakan semua barang dan jasa yang ada. Secara umum, ada 4 faktor utama. Pertama, jelas sumber daya alam, semua yang dikasih sama bumi. Kedua, tenaga kerja, yaitu usaha manusia, baik fisik maupun pikiran. Ketiga, modal. Ini tuh alat-alatnya, mesin, gedung pabrik. Dan terakhir, yang paling penting buat nyatuin semuanya adalah keahlian atau kewirausahaan. Ini soal ide cemerlang dan keberanian ngambil risiko. Analogi masak tadi pas banget kan? Bahan-bahan mentahnya itu sumber daya alam, kokinya itu tenaga kerja, panci dan kompornya itu modal, dan resepnya itu keahliannya. Kita butuh keempat-empatnya biar bisa jadi masakan yang enak. Oh ya, penting juga nih buat kita paham kalau nggak semua faktor ini sifatnya sama. Ada yang namanya faktor tetap, kayak gedung pabrik yang susah diubah dalam waktu singkat. Terus ada juga faktor variabel, kayak jumlah tenaga kerja atau bahan baku, yang bisa kita tambah atau kurangi dengan cepat sesuai kebutuhan. Oke, jadi dari semua yang udah kita bahas, yuk kita tarik benang merahnya. Sebenarnya, di mana sih posisi produksi ini dalam gambaran besar ekonomi? Intinya begini, produksi itu adalah langkah pertama yang mutlak dan nggak bisa ditawar-tawar lagi. Tanpa ada yang diciptakan dulu, ya nggak akan ada yang bisa didistribusikan. Dan pastinya nggak ada yang bisa kita konsumsi. Seluruh rantai ekonomi itu mulainya dari sini. Jadi kita udah ngerti kan gimana caranya sesuatu itu dibuat. Tapi ini baru bab pertama loh dari cerita ekonomi yang panjang. Pertanyaan berikutnya adalah gimana caranya barang-barang itu bisa sampai ke kita? Terus apa yang terjadi setelahnya? Nah itu udah masuk ke dunia distribusi dan konsumsi. Tapi itu cerita buat lain waktu.